Di video kali ini, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Tahapan ini akan memberi pemahaman mendalam tentang perjalanan AI. Jadi, yuk kita mulai. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap konten terbaru Revologi. Memperluas pemahaman tentang revolusi teknologi. Tahap pertama adalah sistem AI berbasis aturan atau Rule-Based AI System. Tahap ini merupakan tahap awal dari kecerdasan buatan. Sistem AI berbasis aturan ini beroperasi berdasarkan seperangkat aturan atau algoritma yang telah ditentukan oleh para programmer. Untuk memahaminya, bayangkan bermain catur melawan komputer. Komputer tersebut mengetahui semua langkah dan hasil yang mungkin berdasarkan aturan yang telah diprogram. Komputer tersebut dapat memutuskan langkah terbaik berdasarkan aturan tersebut, tetapi tidak dapat belajar atau beradaptasi di luar aturan tersebut. Sistem ini sangat baik untuk tugas-tugas dengan aturan yang jelas, seperti mendiagnosis masalah mekanis atau memproses formulir pajak. Mereka dapat diandalkan dan konsisten, tetapi kecerdasan mereka terbatas hanya pada aturan yang telah diberikan, dan mereka tidak dapat menangani skenario yang tidak diatur sebelumnya. Tahap kedua adalah sistem kesadaran konteks dan retensi atau context awareness dan retention system. Tahap ini merupakan evolusi yang signifikan dalam kecerdasan buatan. Sistem AI pada tahap ini mampu memahami dan mengingat konteks. Artinya, mereka dapat mengingat interaksi sebelumnya dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk merespon interaksi di masa depan. Contohnya adalah asisten pribadi pada HP seperti Siri atau Google Assistant. Mereka tidak hanya memproses dan melaksanakan perintah, tetapi juga belajar dari interaksi masa lalu. Jika Anda bertanya siapa yang menang dalam pertandingan sepak bola kemarin dan kemudian bertanya kapan pertandingan mereka selanjutnya, sistem akan memahami bahwa mereka merujuk pada sistem sepak bola dari pertanyaan sebelumnya. Ini merupakan keloncatan dari sistem AI berbasis aturan, karena sistem-sistem ini memahami konteks, mengingat informasi, dan dapat menangani sejumlah interaksi yang lebih luas. Contoh lainnya adalah chatbot GPT, yang terlatih dengan jutaan percakapan sebelumnya. Ia dapat menghasilkan tanggapan otomatis yang mirip dengan manusia untuk setiap percakapan. Kemampuan kesadaran konteks dan retensi ini memungkinkan sistem AI memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan canggih. Mereka seperti remaja dalam tahapan perkembangan AI. Mereka belum sepenuhnya berpikir secara independen, tetapi mereka telah belajar mengingat dan menggunakan konteks dalam interaksi mereka. Tahap ketiga adalah sistem keahlian domain khusus atau Domain Specific Mastery System. Tahap ini mencerminkan kemampuan AI untuk tidak hanya memahami dan mengingat informasi, tetapi juga menjadi sangat terampil dalam suatu domain atau bidang tertentu. AI keahlian domain khusus dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi khusus. Sistem-sistem ini bukanlah ahli dalam semua bidang. Mereka adalah ahli yang sangat terlatih dalam bidang tertentu. Contoh yang sempurna adalah IBM Watson, yang dirancang untuk menjawab pertanyaan dalam acara kuis Jeopardy. Contoh lain adalah DeepMind AlphaGo dari Google, yang dilatih khusus untuk menguasai permainan papan yang kompleks, yaitu Go, dan berhasil mengalahkan juara dunia. Sistem-sistem ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang spesifik mereka dibandingkan manusia. Mereka dapat menganalisis jumlah data yang besar, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Sistem keahlian domain khusus ini mencerminkan tahap dewasa dalam perkembangan AI, menunjukkan kemampuan yang sangat canggih dalam bidang spesialisasi mereka. Namun, meskipun mereka sangat maju, mereka masih jauh dari mencapai impian kecerdasan buatan umum yang sesungguhnya.
Tahap keempat adalah sistem pemikiran dan penalaran atau Thinking and Reasoning AI System. Di tahap ini, kita mulai melihat sistem AI yang mulai meniru kemampuan manusia dalam berpikir dan menalar. Berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya, sistem AI pada tahap ini tidak hanya mengikuti aturan atau mengingat konteks, tetapi mereka berusaha mensimulasikan proses berpikir manusia. Sistem AI, pemikiran, dan penalaran dapat memahami konsep-konsep kompleks, menyelesaikan masalah yang tidak familiar, dan bahkan menghasilkan ide-ide kreatif. Hal ini dimungkinkan oleh teknik-teknik seperti pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam yang memungkinkan AI belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Misalnya, sistem AI seperti itu dapat membaca sebuah buku, memahami alur cerita, dan bahkan menyimpulkan motif karakter berdasarkan tindakan mereka. Atau sistem AI dapat menganalisis data ekonomi, memprediksi tren pasar, dan memberikan strategi investasi. Pada tahap ini, AI mulai menyerupai kecerdasan manusia dengan cara yang lebih mendalam, tetapi masih belum setara dengan pikiran manusia. Lebih tepatnya, AI ini adalah alat yang sangat canggih yang spesialisasi dalam tugas-tugas berpikir dan penalaran. Dan spesialisasi apapun AI dalam tahap ini, kita masih berada di titik tengah. Tahap-tahap mendatang akan memasuki wilayah fiksi ilmiah dengan AI yang menyamai bahkan melampaui kecerdasan manusia. Tahap kelima adalah kelahiran pikiran baru, yaitu Artificial General Intelligence atau AGI. Ketika kita memasuki ranah Artificial General Intelligence, kita memasuki dunia AI yang sejauh ini masih banyak berada dalam tingkat teoritis. AGI juga dikenal sebagai kecerdasan buatan umum atau Strong AI, mengacu pada jenis kecerdasan buatan yang setara dengan kecerdasan manusia dalam semua aspeknya. Sistem AGI akan mampu memahami, belajar, beradaptasi, dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai tugas. Mereka tidak hanya unggul dalam satu domain seperti sistem AI pada tahap 3, atau hanya menunjukkan pemikiran mirip manusia seperti pada tahap 4. Sistem AGI seharusnya dapat melakukan tugas intelektual apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Jika Anda meminta AGI untuk belajar bahasa baru, menulis simfoni, menurunkan teorema matematika yang kompleks, atau bahkan memahami emosi manusia, secara teoritis ia seharusnya mampu melakukannya. AGI akan memiliki kesadaran diri, kesadaran, dan kemampuan untuk memahami dan menjelajahi dunia seperti manusia. Namun hingga saat ini, AGI masih merupakan konsep dan belum tercapai. Ini adalah pembatasan penelitian AI dan juga disinilah hal-hal mulai menjadi kontroversial. Karena apa yang terjadi ketika AI sejajar dengan kecerdasan manusia? Apa yang terjadi selanjutnya? Dengan pemahaman tentang tahapan-tahapan ini, kita dapat melihat bagaimana AI terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang. Terima kasih telah menonton video ini di channel Revologi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng kami untuk video lebih lanjut tentang revolusi teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya.